Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, kita cerita tentang kisah yang cukup menghebohkan dan cukup insyaallah memberikan inspirasi terbaik buat kita. Ini kita ambil kisah dari West Virginia, Amerika Serikat. Oke. Ada 3 orang gadis yang sekolah di University High School di sana, yang bernama Sheila Eddy, Rachel Schauf, dan Skylar Nice. Oke. Nah, jadi 3 orang anak ini mereka sangat bersahabat. Suatu hari, salah satu dari mereka berada di rumah. Anak ini terlihat sangat stres. Dia marah-marah nggak karuan. Ibunya nggak ngerti ada apa. Ibunya lari mengejar dia. Ada apa, nak? Bicara ke ibu. Bicara. Ada apa? Ngomong ke ibu. Ibu bantu. Ibu bantu. Ada apa kamu? Gitu. Tinggalkan saya. Saya ingin sendiri. Tinggalkan saya. Saya nggak ada gunanya di dunia ini. Katanya gitu. Oke. Sampai anak ini terlihat begitu stres dan memukul ibunya, hingga ayah tirinya pun datang dan menyelamatkan anak ini, megang anak ini. Sementara itu ibunya telepon ke 911. Hello, ya 911, bisa bantu saya? Anak saya sudah tidak terkendali kelakuannya. Tolong kesini, tolong anak saya. Dan gak berapa lama kemudian, polisi dari 911 itu datang ke rumah. Dan polisi membawa gadis ini ke rumah sakit untuk diberikan terapi. Dan dokter bilang, ada sesuatu di dalam hatinya yang ingin keluar, tapi dia sulit untuk mengungkapkan. Ya, ada apa ya kira-kira ya? Penasaran gak? Kalau penasaran, stay tune, oke? Kita kembali setelah satu ini. Teman-teman, jangan lupa subscribe ya, dukung aku di channel ini, like, share, and comment. Thank you. Oke, kita lanjut sekarang. 3 orang gadis cantik ini yang bernama Sheila, Rachel, dan Skylar adalah anak-anak yang populer. Kita berkenalan dulu ya dengan mereka ya. Oke. Pertama, Sheila Eddy. Nama Sheila Eddy, nama lengkapnya adalah Sheila Ray Eddy. Oke. Dia lahir di Blacksville, West Virginia, tanggal 28 September tahun 1995. Orang tuanya bernama Tara Clendenin dan Greg Eddy. Untuk Rachel Schauf, namanya adalah Rachel Schauf. Oke. Tanggal lahirnya adalah 10 Juni 1996. Orang tuanya bernama Rusty dan Patricia Schauf. Oke. Sedangkan Skylar, nama aslinya adalah Skylar Annette Nice. Oke. Dia lahir di Morgantown, West Virginia, tanggal 10 Februari tahun 1996. Tingginya sekitar 163 cm dan Skylar ini teman-temannya lebih tinggi dari dia.
Orang tuanya bernama David Nice dan Mary Nice. Oke. Dan Skylar ini bekerja sebagai dia bekerja di restoran Wendy's. Oke. Dengan part-time-nya. Dan mereka bertiga adalah murid di University High School. Cita-cita dari Skylar yang menjadi yang selalu ada di pikirannya adalah dia ingin menjadi criminal defense lawyer, yaitu pengacara untuk kasus kriminal. Oke. Bagaimana dengan perangainya? Oke. Skylar ini anaknya pintar, ambisius, dia gaul, ramah, dan humble. Tapi Skylar agak sedikit pemalu anaknya. Okay. Sedangkan Sheila itu anaknya pemberani, gaul, kadang hidupnya kelewat batas. Kayak ngebut-ngebutan, konsumsi obat-obatan, terus bergaya stylish, dan dia harus menjadi populer di kalangan cowok. Pokoknya dia harus, namanya di kalangan lelaki itu dia harus number one, populer pokoknya. Nggak boleh ada saingan. Kalau ada saingan dia harus jadi nomor 1, nggak mau jadi nomor 2 pokoknya. Oke. Skylar dan Sheila ini telah bersahabat semenjak mereka berusia 8 tahun. Ya, Rachel masuk dalam lingkungan persahabatan mereka semenjak di SMA. Jadi Rachel ini masuk begitu aja. Rachel anaknya cantik, rambutnya merah, sifatnya mirip dengan Sheila, dan mereka memiliki sifat-sifat yang mirip-mirip mereka bertiga ini. Cuma ada yang si Sheila kelebihannya si Rachel kelebihannya si Skylar kelebihannya gitu. Rachel anaknya agamis, ya. Mereka bertiga memeluk agama yang sama, dan Rachel lebih agamis daripada mereka berdua, ya, daripada Sheila dan Skylar. Nah, karena Skylar dan Sheila ini telah bersahabat sejak usia 8 tahun, oke, jadi mereka itu kayak kakak adik, kayak gitu, tetanggaan tapi kakak adik gitu kan. Si Sheila kalau main ke rumahnya Skylar, nyelonong aja. Skylar kalau main ke rumah Sheila, nyelonong aja masuk, udah geratak aja apa yang ada. Orang tuanya udah pada ngerti deh, itu orang tua masing-masing ya udah pada ngerti gitu. Nah, si Sheila ini karena sifatnya dia adalah wanita yang dominan, ya, dia pantang untuk dibantah dan dia sangat senang untuk menjadi yang nomor 1. Oke. Dan Skylar cocok sama Skylar, kenapa? Karena Skylar tipe orang yang manut, gitu kan. Kalau kata Sheila, Skylar, oke, kita selfie di spot sana yuk, hayu gitu. So ke sana berdua-duaan, cekrek, posting ke Twitter, oke. Skylar, kita ngebut-ngebutan yuk gitu, hayu, ngebut udah kayak apaan gitulah pokoknya gitu. Skylar, ini ada baju yang bagus loh, yang menarik banget gitu. Pokoknya kalau kita pakai baju ini semua orang pasti pada suka deh ngelihatnya gitu kan ya. Beli, ceritanya pakai, pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya Skylar itu tipe anak yang nurut, yang manut, dan nggak mau pusing lah, pokoknya hayu aja lah, manut aja kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang si Skylar itu agak-agak capek ya digituin, tapi ya namanya udah
kita bersahabat seperti saudara gitulah istilahnya. Nah, di saat SMA ini ya, ternyata ada satu orang lagi yang masuk dalam lingkup persahabatan mereka. Dengar ya suara ada motor ya. Sorry ya, karena rumahku tuh deket banget sama jalanan utama. Mohon dimaklum ya. Oke, persahabatan mereka akhirnya masuklah anggota baru yang bernama Rachel Shove. Oke. Nah, Rachel Shove ini orangnya juga seperti yang kita lihat dalam dalam deskripsi sifat dan watak dia tuh kayak gitu ya, periang, terus bisa membawa suasana ke arah yang ceria, orang jadi ikut-ikutan ketawa, jadi ikut-ikutan seneng kayak gitu. Pokoknya Rachel itu top deh gitu kan ya. Nah, jadi memberi warna baru kepada persahabatannya itu. Makin lama si Rachel ini makin deket sama Sheila dan membuat Skylar cemburu. Cemburu dalam artian positif ya. Nah, si Skylar ini berusaha untuk mendapatkan perhatian Sheila lagi. Tapi perhatian Sheila ternyata habis buat Rachel. Gitu loh. Jadi nih anak dua, Rachel dan Skylar selalu mencoba untuk berada di posisi mendapatkan perhatiannya Sheila. Keren gak tuh Sheila? Direbutin perhatiannya. Oke. Nah, jadi mereka itu sering hangout bertiga kemana-mana. Ya. Sering hangout bertiga kemana-mana, dan ini menambah kebersamaan mereka banget gitu kan ya. Mereka gila-gilaan bareng, mereka main camping bareng, mereka sneak out malam-malam, ngendap-ngendap gitu ya dari kamarnya, terus langsung cus gitu kan, main kemana tengah malam terpulang subuh. Pokoknya pas orang tuanya ngelihat anaknya masih tidur aja, padahal habis jalan-jalan. Nah, Rachel akhirnya menjadi sangat dekat kepada Sheila. Dan Skylar merasa sedih. Dia merasa tersingkirkan oleh kehadiran Rachel. Dan suatu hari mereka bertiga pergi untuk biasa tengah malam main lah, dugem nggak ngerti lah. Pokoknya pulang ya menjelang pagi ya, diem di rumahnya si Rachel. Oke. Nah, Sheila dan Rachel berada di atas tempat tidur, sedangkan Skylar dia hanya duduk di tepian tempat tidur. Dan ternyata tanpa diketahui oleh Skylar, ternyata Rachel dan Sheila memiliki kedekatan yang lebih dari sahabat. Sehingga ketika Rachel memasang sedang selfie kayak begini ke HP-nya, dan si Sheila and Rachel ada di belakang, kameranya lagi on, ternyata Rachel dan Sheila sedang menunjukkan kepada Skylar bahwa mereka lebih dari dekat, lebih dari sahabat. Di situ membuat hati
hati Skylar sangat sedih sekali. Dia nggak nyangka bahwa persahabatannya akan diracuni oleh hal-hal yang kayak gini. Hatinya berontak, dia nggak mau. Dia kesel-keselnya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu dia lihat pemandangan seperti itu, dia langsung bangkit. Dia langsung menuju ke arah pintu. Dan Rachel melihat bahwa Skylar akan melangkah ke arah pintu. Terus Rachel bilang gini, "Woi, mau kemana lo?" Gitu. Kata Skylar, aku pamit aja ya, aku mau pulang. Gitu. Kata si Rachel, "Lu gimana sih? Ini kan jam berapa? Emak gue masih tidur. Kalau lu keluar kamar, emak gue tahu, gitu kan? Ntar emak gue tahu kita bertiga di sini, bisa berabe. Ntar gue bisa diomelin gara-gara lu. Udah diem aja apa sih di sini?" Gitu kata Rachel. Dengan perkataan Rachel ini, Skylar jadi nggak enak body, nggak enak hati, nggak enak ampela, aduh nggak tahu deh, nggak enak jantung, aduh berasa nggak sih di posisi yang kayak gitu loh, mau keluar nggak boleh, diem di tempat, kita berada di posisi yang memiliki pemandangan yang tidak menyenangkan, kayak gitu. Pada paham kan apa yang aku maksud? Kalau nggak paham udah ya. Aku nggak mau jelasin, nggak baik dijelasin juga secara detail gitu kan, nggak enak, mulut tuh nggak bisa keluar. sorry banget, aduh, kayak gitu. Jadi si Skylar diam terpaku sama HP-nya, dibuka Twitternya, dia bikin komen, dia bikin statusnya apa ya, pokoknya dia kesel deh sama situasi malam itu, bikin statusnya pokoknya kayak gitu deh. Dan akhirnya udahlah, malam itu udah berlalu. Besok paginya masih juga si Skylar bikin status. Gue kesel, kata si Skylar, biarin deh semua orang satu sekolahan tuh tahu sama perbuatan mereka, katanya gitu. Waduh, kesel gue punya sahabat kayak gini. Kejadian malam itu direkam ternyata sama si Skylar. Dan mereka tahu, si Rachel dan Sheila ini tahu. Gitu. Nah, karena kejadian ini, hubungan Skylar dengan Rachel dan Sheila menjadi renggang. Istilahnya si Skylar ini kalah saing deh sama Rachel gitu. Iyalah, kalah saing. Gitu kan ya. Nah, udah gitu ceritanya. Si Skylar tuh sedih banget, diem gitu kan ya. Pokoknya anyep banget deh persahabatan kayak gitu deh. Mau dibilang apa coba? Kita kalau ada dalam posisi kayak gitu gimana? Ya kan? Susah kan? Gitu, ada kesel, ada marah, ada kangen sama temen, ada campur aduk deh semuanya, tapi nggak bisa gitu loh untuk bareng lagi gitu. Kayaknya merasanya kayak gitu, tapi pengen nggak bisa bareng lagi, tapi pengen bareng lagi, hangout lagi kayak dulu tuh, kok pengen banget gitu loh. Tapi gimana gitu loh caranya gitu kan. Nah, akhirnya ternyata si Rachel sama Sheila ini ketika membaca
tweetannya Skyler, mereka jadi emosi. Kesel, ini anak maunya apa sih? Udahlah, ini urusan gue gitu loh sama si Sheila gitu loh. Terus urusan lo apa? Gitu kan. Udahlah, ini privasi gue gitu, privasi kita berdua. Ya lu udahlah, temenan-temenan aja gitu kan. Ngapain juga pakai baper-baperan kayak begitu? Gitu ceritanya. Akhirnya si Skyler tapi nggak bisa diberhentikan untuk bikin status di Twitter, nggak bisa. Akhirnya sih itu tambah emosi, si Sheila itu perangainya tuh kayak gitu agak temperamen juga ya, karena dia sifatnya ada bosi-bosinya gitu kan ya. Si Rachel juga ikut-ikutan ya, karena ya wajar ya, karena dia berada di posisi yang tidak menguntungkan saat itu gitu kan ya. Nah, dalam keadaan kayak begitu, persahabatan mereka bertiga menjadi sangat renggang. Yang satu kesel karena ada rekaman itu. Yang satu kesel karena kok begitu kejadiannya. Terus gue dicuekin terus, disingkirin gitu loh. Semua merasa jadi korban pada titik itu. Akhirnya diem-dieman lah. Nah, ternyata si Sheila dan Rachel ini mereka berunding. Oke. Si Skyler mah sekolah kerja itu aja. Dia nggak main-main. Sedangkan Rachel dan Sheila mereka berembuk. Tentang apa? Tentang apa yang harus mereka lakukan dalam keadaan ini. Mereka berdua menjadi benci memiliki teman yang seperti itu. Mereka gak nyangka dalam hati mereka timbullah amarah yang teramat sangat dalam kepada Skyler. Sampai akhirnya mereka berniat untuk melenyapkan Skyler. Dan mereka mencari informasi di sana, mencari informasi di sini, melalui internet, melalui buku, bagaimana cara melakukannya. Oke. Dan itu terjadi pada bulan Juni tahun 2012. Sementara untuk melancarkan aksinya supaya tidak ketahuan, Sheila punya ide. Udahlah, gue bye-byein aja si Skyler biar dia nggak curiga. Nah, di bye-byein nih si Skyler nih si Sheila. Wah, seneng banget kan si Sheila kan. Wah, aduh best friend, lu balik lagi ke gue, ya ampun. Gue udah tungguin lo gitu. Kenapa, ada apa, ya ampun, maafin gue gitu kalau gue ada salah, kata si Skyler. Sheila juga gitu, iya kita best friend lah semenjak kecil, udah lah ya nggak usah marah-marahan, kata dia gitu. Nah, barenglah mereka lagi gitu kan. Pokoknya Sheila itu berusaha untuk mencurahkan perhatian kepada Skyler, hanya Skyler. Depan Skyler sih senyum, tapi belakangnya kayak gitu. Udah serem gak sih muka gue? Jangan lah ya. Ada, gue masih baik dah. Nah udah gitu si mereka bertiga, si Sheila, Rachel, dan Skyler, akhirnya mereka berusaha untuk reconcile lagi. Lidah gue susah banget. Gitu kan. On and off sih baikannya itu kadang-kadang oke, temenan, kadang-kadang musuhan lagi, ntar baikan lagi, ntar musuhan lagi, gitu kan ya. Nah sampai akhirnya
Begitu Skylar pulang kerja, tengah malam tepatnya, si Skylar dapat shift di restoran Wendy's itu, dapat shift malam. Jadi dia pulangnya tengah malam. Pas baru keluar, si Skylar ditelepon sama Sheila. Halo, katanya. Halo, mau nongkrong gak sama kita gitu malam ini? Kita mau ke satu tempat yang asik nih, katanya dia gitu kan. Mau dong, mau gitu kan. Ya dong sama kalian gitu loh, gitu. Oh ya udah, kita tunggu ya di tempat biasa gitu kan ya. Udah. Nah, si Skylar ini pulang dulu ke rumah ceritanya. Pulang, terus dia taruh tasnya apa segala macem di balik, karena di situ ada kata si Sheila, karena ini malam-malam dingin, lu pakai hoodie ya. Itu jaket yang ada hoodie-nya. Oke, katanya. Udah, biar kita kompakan gitu kan. Dah, si Skylar keluar rumah, loncat dari jendela. Bawahnya itu ada kursi, kayak kursi taman kayak gitu. Udah, habis itu dia langsung pergi gitu kan, ngacir lah pokoknya. Nah, masuklah dia ke dalam mobil sedan punya si Sheila gitu ya. Udah, mereka bertiga. Begitu pas masuk si Skylar, gitu si Skylar masuk ke dalam mobil, si Skylar bilang, aduh sobat-sobat gue, bahasa kita mah gitu ya. Aduh sobat-sobat gue, makasih banget nih, gue kangen banget sama lo berdua gitu kan ya. Aduh, kapan lagi kita nongki-nongki lagi, ya ampun. Pokoknya lo berdua tuh sahabat gue yang paling the best. I miss you so much guys. Nah, terus kan si Skylar ada di belakang tuh ngomong kayak begitu kan ya. Nah, si Sheila sama si Rachel ada di depan. Oke. Nah, mereka saling pandang kayak gini, saling noleh gitu kan, sambil gini senyumnya kayak senyum kayak gitu. Senyum apa sih namanya, ngeledek atau apa sih, nggak ngerti deh. Pokoknya buat si Skylar itu malam ada malam yang paling bahagia ever gitu kan. Nah, terus kata si Sheila, kata si Skylar, kita mau kemana nih gitu. Terus kata si ini, tenang aja deh, kata si Sheila, tenang aja, kita akan pergi ke suatu tempat yang sangat-sangat wow gitu kan. Dah, ikut aja tuh si Skylar ya, percaya aja. Udah cepaka cepiki kok cepaka cepiki cepika cepiki di jalan itu kan ya, sepanjang jalan ngobrol aja, ketawa-tawa udah lama. Nah, sampailah mereka ternyata mereka kan tinggal di Morgan tuh ya, West Virginia. Ternyata mereka di Pennsylvania. Pennsylvania. Oh ya, tempatnya ada di mana nih namanya? Oh ini, Morris Run Road, di rural area atau daerah terpencil ya. Ini tempatnya namanya Greene County, Pennsylvania. Oke, Morris Road. Morris Run Road. Ya. Nah, Morris Run Road ini adalah sebuah tempat yang terpencil yang malam-malam itu nggak ada satupun orang yang mau lewat sana, nggak ada, sepi sepi. Oke, nggak ada satu orang pun gitu kan. Pohon, pokoknya hutan lah ceritanya. Udah, berhentilah mereka di nggak jauh lah gitu kan ya, pokoknya masih di situ ya, di dalam hutan itu. Oke, mereka bertiga turun dari mobil. Nah, duduklah mereka di
di rumput gitu kan, sambil ketawa tuh, hai hai gitu kan. Malum lah anak-anak remaja, nggak ada yang lucu diketawain sama mereka. Itulah indahnya hidup mereka. Aduh, gue jadi pengen jadi ke remaja lagi. Aduh, gue jadi ke situ sih. Oke, tar lu. Si Sheila ngeluarin sesuatu dari sakunya, yaitu sebatang rokok. Bukan rokok yang biasa. Rokok ini bisa membuat kita terlena, berhayal, dan merasa selalu gembira. Oke. Dan ketika rokoknya itu mau dinyalain, cetrek 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 cetrek, nggak nyala koreknya. Aduh, mana sih nih korek gitu, kata si Sheila. Cetrek 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 cetrek, udah gue coba-coba nggak bisa. Skyler, bantuin gue dong, ambilin korek di mobil. Nah, ya udah, gue ambilin, kata si Skyler. Begitu si Skyler melangkah, baru berapa langkah, Sheila dan Rachel langsung bangun. Dan ternyata korek api adalah sinyal bahwa aksi mereka akan dimulai. Begitu Skyler melangkah baru 5, 6, 7 langkah, Sheila langsung berhitung 1, 2, 3. Sheila dan Rachel langsung menyergap Skyler dari belakang. Tubuh Skyler agak meronta. Dipikir Skyler ini adalah bercanda dari mereka. Tapi begitu Sheila memberikan senjata tajam ke tubuh Skyler, barulah Skyler menyadari dirinya dalam bahaya. Sempat Skyler melawan terhadap aksi mereka ini. Dia berusaha untuk melawan dan berusaha untuk pergi. Dia bilang, why? Skyler bilang gitu. Kata-kata terakhirnya di dunia ini adalah why? Gitu. Bagian punggungnya kena. Karena Skyler berusaha untuk kabur, lututnya pun kena. Akhirnya Skyler terbaring tidak berdaya. Dan di saat itu, setelah semuanya diperkirakan oleh Sheila sudah selesai, mereka mulai ambil sekop di mobil dan mulai untuk menggali tanah. Tapi sayang saat itu adalah saat itu summer, dimana summer panasnya minta ampun, menyebabkan tanah itu menjadi mengeras dan berbatu. Digali pun susah, jangankan sama laki-laki, jangankan sama perempuan, sama lelaki itu susah banget. Harus ada alat yang khusus untuk menggali tanah. Dan mereka hanya mengandalkan scope. No way, it's impossible. Okay. Akhirnya karena ketidakberdayaan mereka, tubuh Skyler hanya ditutupi oleh ranting dan daun-daunan.
sampai tebal, sampai rimbun. Dan mereka membersihkan diri, ganti baju, lalu mereka pulang. Begitu saja, meninggalkan Skylar. Pagi itu mereka pulang. Sheila and Rachel pulang ke rumah masing-masing. Dan beberapa jam kemudian, ayahnya Skylar telepon kepada Sheila. Halo Sheila, Sheila tahu nggak? Halo Sheila, Sheila tahu nggak kemana perginya Skylar? Gitu. Terus Sheila bilang, aduh om maaf, aku nggak tahu. Gitu. Nah terus berapa lama kemudian si Rachel bilang kepada Sheila, telepon ke Sheila, pakai telepon rumah kayaknya ya. Halo, Sheila, lu tahu nggak? Telepon gue, HP gue ketinggalan, Sheila. Ya ampun, gimana nih, Sheila? Gitu kan. Hah? Lu kok bisa sih ketinggalan HP lu? Gitu kan. Iya, gue nggak tahu deh gimana kejadiannya deh. Lu bisa nggak tolongin gue? Aduh gimana ya? Kan lu yang punya mobil gitu. Coba dong tolong cariin, gitu kan. Kata Sheila, aduh lu tuh ada-ada aja, ya udah deh gue cariin deh. Nah, saat itu Sheila minta izin kepada ibunya untuk pergi keluar, dan dia pergi menuju ke Morris Run Road itu untuk nyari HP-nya Rachel, dan ketemu ditumpukan ranting-ranting yang mereka tumpukin itu, ketemu. Karena mereka ketakutan ya, di sana kan ada GPS-nya, mereka bisa lacak nomornya si Rachel, ketahuan deh Rachel, jadi ikutan, gitu kan. Nah, setelah itu gak lama kemudian bapaknya Skylar telepon ke Sheila lagi. Sheila, udah ada kabar belum? Skylar kemana ya? Gitu. Aduh om, aku nggak tahu. Aku gini sih om ya, aku bilangnya. Waktu itu semalam itu emang kita tuh pergi bareng-bareng. Cuman Skylar tuh aku turunin. Udah aku pulangin om. Gitu. Tapi habis itu kemana aku nggak tahu gitu. Menurut Sheila begitu. Oh gitu ya. Ya udah om, telepon polisi ya. Gitu. Dek. Si Sheila kaget. Aduh, telepon polisi nih. Gitu. Tapi ya udah. Tenang kata Sheila kepada dirinya sendiri. Nah, si ayah melaporkan kehilangan anaknya, dan si ayah ini berusaha membuat poster tentang anaknya, missing girl, anak hilang, tentang anak hilang, templokin sana templokin sini, dan semua saudara-saudaranya ngebantu untuk nemplokin poster itu. Bahkan Sheila ikut dalam hal seperti itu, dia ikut ngebantu nemplokin poster-poster, padahal dia ya yang ngelakuin, dia yang tahu. Aduh, ampun deh gue mah. Sheila. Nah ceritanya, pada tanggal 28 Desember tahun 2012, saat itu Rachel ada di rumah. Dari Juli tanggal 6 tahun 2012 ke Desember tanggal 28 itu sekitar 6 bulan lebih, 6 bulan setengah ya kira-kira.
Rachel itu adalah seorang anak yang religius. Dia tahu itu apa dosa. Dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak boleh dalam kitabnya. Dia merasa bersalah. Dia merasa selalu dihantui oleh dosa-dosanya. Dan akhirnya, karena tekanan psikologi ini, pada tanggal 28 Desember tahun 2012, Rachel gak kuat. Dia marah di rumah. Dia seperti kehilangan akal. Dia ngamuk. Dia bilang, aku gak sanggup. Akhirnya ibunya ngetok-ngetok. Nah, ada apa? Pergi ma, tinggalin aku sendiri. Aku gak mau. Tolong. Nak, ngomong ke ibu, ada apa? Ibu bantu nak, ibu bantu. Sini ibu bantu, ada apa kalau ada masalah? Gitu kan. Jangan. Aku gak mau. Pergi. Aku gak mau, aku benci. Pergi. Gitu. Nah, ibunya pun dipukul apa segala macam. Dia bersikap yang aneh pokoknya. Sampai ayah tirinya pun berusaha untuk megangin si Rachel itu. Dan karena sikapnya sudah tidak terkendali, gitu kan, akhirnya ibunya Rachel telepon ke 911 untuk minta bantuan kepada polisi. Please help me, anak saya kayak gini udah gak bisa terkendali. Saya gak ngerti ada apa. Dia marah-marah gak karuan, gak ngerti ada masalah apa. Tolong datang ke sini please, tolongin gitu. Berapa lama kemudian polisi datang dan mengamankan Rachel dan membawa Rachel ke rumah sakit untuk diterapi. Dan Rachel, menurut analisa dokter, Rachel merasa tertekan oleh sesuatu. Merasa ada yang ingin diungkapkan olehnya, tapi dia tidak bisa. Begitulah. Oke. Sorry, backward sedikit ya. Begitu ayahnya Skylar telepon kepada polisi, of course, polisi akan menanyakan orang yang bersama dengan Skylar untuk terakhir kalinya. Dan yang mereka tahu adalah, menurut kesaksian dari ayahnya, yang terakhir adalah Sheila dan Rachel. Dan akhirnya Sheila dan Rachel dimintai keterangan oleh polisi. Dan mereka bilang, aku tidak tahu, aku gak tahu, tolong temukan sahabatku. Ada di mana? Kami kangen sama sahabat kami, Pak. Nah, intinya tidak ada yang bisa memberatkan mereka. Nah, begitu kejadian Rachel yang depresi, Nah, begitu kejadian Rachel yang depresi itu, polisi mulai menanyakan Rachel lagi. Ada apa Rachel? Polisi mulai menginterogasi Rachel lagi. Dan di saat itu, Rachel mengaku jika ia telah menikam Skylar. Dan ini membuat polisi, wah, benarkah? Kata polisi. Iya Pak, benar. Dan akhirnya polisi meminta bantuan kepada polisi meminta bantuan kepada Rachel untuk menunjukkan di mana jenazahnya Skylar. Dan juga untuk kerjasama dengan polisi untuk menjebak Sheila untuk mengaku
Jadi si Rachel ini diberikan di badannya itu dikasih alat penyadap, terus si Rachel disuruh untuk ketemuan sama Sheila. Nah, akhirnya dilakukanlah hal itu. Ketemuan sama Sheila, ngobrol sama Sheila. Dan Rachel bilang gini, Sheila, aku ngerasa tertekan deh sama kejadian itu. Kenapa sih kita gak ngomong aja, mengaku aja sih Sheila. Sheila bingung. Ada apa ini? Kok Rachel tiba-tiba ngomong kayak gini? Karena Sheila mencium ada gelagat sesuatu yang gak beres. Sheila jawabnya datar-datar aja. Kamu ngomong apa sih? Aku apaan? Orang gak ada apa-apa. Ada apaan sih, gak ngerti gue. Kayak gitu. Pokoknya sama Zila tuh zong deh, gak dapat apa-apa. Nah akhirnya polisi minta bantuan kepada Rachel untuk identifikasi lokasi di mana tubuh Skylar berada. Dan FYI, for your information, okay, saat itu adalah bagian musim dingin, winter, banyak salju. Jadi untuk menuju ke sana lumayan sulit buat para polisi. Dan akhirnya jasadnya Skylar itu baru diketemukan tanggal 13 Maret tahun 2013. Ya, sekitar 2,5 bulan kemudian. Ya, nah dibawalah jenazah Skylar itu oleh polisi dan tanggal 16 Januari 2013 polisi mengumumkan bahwa jasad yang ditemukan itu diidentifikasi itu adalah Skylar Annette Nice gitu. Nah, seperti yang kita tahu tadi kan si Sheila itu kan nggak mau ngaku-ngaku nih, ditanya sama polisi ya, terus dijebak sama si Rachel juga nggak mau ngaku juga. Nah, akhirnya karena sudah ketemu jenazahnya Skylar, maka setelah dicocokkan DNA-nya Skylar dan Sheila berada di TKP dan juga mobilnya si Sheila, maka confirm Sheila DNA-nya ada di sana, darahnya ada di sana. Oke. Nah, jadi pada pada bulan Mei tahun 2013 Sheila resmi ditangkap. Ya, di situ dia diinterogasi terus menerus ya. Dan akhirnya pada tanggal 1 Mei tahun 2013 Rachel dinyatakan bersalah dan ini baru trial tanggal segitu pada bulan Januari tanggal 28 tahun 2014 tahun berikutnya itu persidangannya cukup lama ya, berbulan-bulan kayak gitu kan ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2014. Oke. Akhirnya diadakan sidangnya Rachel dan Sheila pada tanggal 28 Januari tahun 2014 tersebut. Oke. Dan Rachel dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah 10 tahun. Bagaimana dengan Sheila? Sheila
diperlakukan seperti orang dewasa, oke, dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan Sheila bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 15 tahun penjara. Gitu. Oke, itulah yang terjadi antara 3 gadis remaja yang bersahabat cukup baik, tapi endingnya adalah tragic. Oke. Dan sebenarnya apa sih motifnya gitu kira-kira? Tapi udah bisa kebayang belum? Alasannya apa bisa sampai mengambil keputusan yang sangat mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang sangat ekstrim. Oke, ada seorang blogger, di Amerika itu, dia selama berbulan-bulan, kalau nggak salah 8 bulan dia melakukan penyelidikan, dan dia memiliki sangat-sangat banyak informan, termasuk orang yang berada di dalam lingkungan keluarga mereka. Nah, jadi menurut sang blogger ini, alasannya adalah pertama, Sheila dan Rachel takut video rekaman mereka yang sangat dekat itu, yang sangat lebih dari sahabat itu, bisa tersebar luas. Mereka takut dengan ancaman video itu, Skylar akan memeras mereka. Skylar akan menganiaya mereka. Nah, sebelum Skylar menganiaya mereka, lebih baik saya yang menganiaya. Gitu. Pertama. Ada lagi pihak lain yang menyebutkan alasannya, menyebutkan bahwa Sheila dan Rachel merasa iri terhadap Skylar. Kenapa? Karena Skylar berada di situasi yang nyaman, lebih nyaman daripada mereka, dalam artian orang tua Skylar itu masih utuh dan memberikan apapun yang Skylar inginkan. Sedangkan untuk Sheila dan Rachel, mereka sama-sama ibunya adalah orang tuanya bersama-sama berpisah. Dan mungkin kasih sayangnya itu kurang dan mereka tidak bisa menerima apa yang mereka inginkan. Begitu. Dan menurut pengakuan mereka, ketika ditanya polisi, apa alasannya kamu berbuat seperti itu kepada sahabatmu sendiri? Dan jawaban mereka sangat simpel. Karena saya sudah tidak ingin lagi berteman dengan dia. Itu aja. Aneh jawabannya? Ya, cukup aneh. Ya ampun. Padahal kalau emang gak mau lagi temenan, ya udah ya, jauhin aja gitu. Ngomong baik-baik gitu, jauhin aja. Udah bubaran aja. Udah gitu, gak usah sampai yang ekstrim kayak begini kejadiannya gitu loh. Kan kayaknya gak enak banget gitu kan. Hidupnya akhirnya harus berakhir di penjara selama itu 30 tahun. Dan seumur hidup. Kan merugikan diri sendiri gitu loh. Nah, ini mungkin ada hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil, bahwa menurut hadis Rasulullah SAW, bahwa temanmu adalah agamamu. Gitu. Jadi artinya apapun
sifat temanmu, apapun perilaku dari temanmu, dirimu akan sesuai dengan terbawa dengan perilaku temanmu itu. Temanmu suka dugem, kamu ikutan dugem. Temanmu suka ngaji, kamu jadi ikutan ngaji. Temanmu suka minum sirup, kamu jadi ikut-ikutan minum sirup. Seperti itu. Nah, jadi pesan saya kepada, terutama saya juga punya anak ya, semua anak-anak milenial, generasi Z, generasi milenial, pilihlah teman yang bisa membawamu kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dia yang takut kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah dia akan menjadi penyelamatmu juga. Dia akan ingatmu sampai di akhirat. Kalau kamu tidak bertemu, dia akan mencari kemana temanku yang soleh ini, yang solihah ini. Oke. Lagi pula ketika kita memilih teman yang baik, ada rasa nyaman, aman di dalam hati orang tua. Dan juga kita sebagai orang tua selalu untuk cek dan recek siapa aja teman-teman kita, teman-teman anak-anak kita, dan bagaimana pola mereka bergaul, pola mereka berbicara, pola mereka berbaur, bersosialisasi, segalanya. Dan sekali lagi sebagai orang tua juga kita harus selalu belajar dan belajar. Jangan bilang gue udah pinter, jangan bilang gue udah tahu, jangan, belajar terus. Ada beberapa ustazah yang fokus tentang pembelajaran hal ini. Oke, saya pun juga masih belajar kepada yang lain. Oke, saya doakan untuk teman-teman semua dan juga diri saya sendiri, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak keturunan kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan hidupnya, dilindungi dari kemaksiatan dan teman-teman yang tidak baik. Oke. Dan insyaallah mereka semua anak-anak kita, generasi-generasi kita akan menjadi generasi yang Rabbani. Oke. Semoga kisah kali ini bisa menginspirasi semua orang tua dan bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Oke, untuk anak-anak yang masih usia remaja seperti anak saya yang masih SMP, ada yang SMA juga ya. Pilih-pilih teman ya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki berbagai macam teman, berbagai macam tipe teman, bukan. Ya, tapi temanmu adalah agamamu, ingat itu. Ya, siapapun temanmu, maka kamu akan mengikuti kebiasaan temanmu. Oke, semoga apa yang saya utarakan kisah kali ini bisa memberikan hal yang mencerahkan kepada kita semua, terutama untuk diri saya. Oh, ternyata ada kisah seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.